Hai, halo selamat malam teman-teman. Apa kabar? Aku pasang earphone dulu ya. Gimana hari Minggu kamu hari ini? Tuh, rambutnya berantakan. Wait. Jadi tadi di rumah aku, aku pasang earphone dulu. Ditaruh kuping dulu. Nah, halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Ini suara aku bagus nggak ya? Mungkin bisa dibantu dikasih jempol atau bisa diketik. Jelas. Oke, tuh kan, iya sama nih. Rumah aku juga abis hujan deras. Kita doakan semoga sinyalnya baik-baik aja ya. Oke, aku pin terlebih dahulu. Sebelum abis ini aku bakal invite Ko Michael. Kok rambut aku berantakan ya? Jangan sampai ini jambulnya kalah sama Ko Michael ya. Aku coba pin dulu. Hai semuanya. Wah, ini kayaknya gak ada videonya. Seriously? Coba ya aku ketik dulu. Ngobrol. Oke. Tasi sektoral saham. Ntar ya aku ketik dulu ya. Just ngepinnya caranya gimana sih? Kok dia nggak bisa ya? Coba aku pin dulu. Pin komen. Yeah. Oke. Jambul katulistiwa. Iya ya, jambulku tinggi banget ya. Aku nggak mau kalah sama Ko Michael. Soalnya Ko Michael kayaknya akhir-akhir ini berhubung IHSG hijau gitu kan. Dia jambulnya tinggi. Oke, jadi teman-teman, sekali lagi buat yang mau bertanya silahkan langsung saja ketik di yang kolom pertanyaan gitu kan. Jangan di di komen soalnya jambul bullies. Kita doakan ya besok hari Senin ya. Jambul tinggi, IHSG mau bullies, amin ya. Oke, kita akan invite Ko Michael. Ko Michael kok belum ada ya? Coba aku telepon dulu deh. Kemana dia ya? Coba. Aha. Kita lihat jambulnya tinggian mana aku sama Ko Michael. Ko Michael apa kabar? Baik Kak, aku nunggu loh. Oh iya, aku juga nunggu. Tapi tadi benerin jambul dulu, gak mau kalah jambul sama kamu. Punyaku lebih tinggi kayaknya. Oh iya. Itu Michael yo garis keras tuh kan, jambulnya jambul HK nih. Oke, sebelumnya apa kabar Ko Michael? Hari Baik Minggu kemana Kak, aja? nggak ada kemana-mana. Kakak sibuk kayaknya? Puji Tuhan lagi ini aja. Banyak Lagi job. sok sibuk aja. Terus, oke, glowing. Iya, soalnya ini pakai lampunya banyak. Jadi, kan pertanyaannya udah di-sharing tuh. Aku kadang Usil banget. mau buat ini mau buat caption kan. Terus pikir captionnya apa ya yang seru ya? Oh ya udahlah, ini pertanyaannya kan gila nih banyak, ya udah share sekalian jadi caption. Ya udah, jadi yang pertanyaannya tuh kayaknya nggak usah aku tanyain aja kali ya. Oh ya udah, beres. Beres. Oke. Jadi ntar aku lagi setting ini takut tiba-tiba numplek nih. Wait. Oke. Jadi mungkin sambil nunggu teman-teman gabung nih, mungkin Michael Yoh bisa cerita nih kenapa kok bisa jatuh cintanya sama investasi saham, kenapa nggak investasi yang lain. Kan investasi saham tuh investasi kan banyak. Terus juga kalau aku lihat nih dari aku sering ngikutin IG live Ko Michael sama beberapa yang ngajakin IG live sama pada waktu kayak YouTube gitu kan, itu aku lihat emiten-emiten yang dipilih tuh kayaknya yang lumayan high risk gitu. Kenapa tuh kok? Oh, jadi begini. Jadi kita bahas yang investasi saham dulu kali ya? Boleh. Jadi I have
begini, kalau seandainya saya kan bukan orang yang full time jadi trader, enggak. Jadi saya kan ada usaha lain di luar. So I think begini, di iklim usaha itu kan pasti ada yang namanya pasang surut. Betul. Ada, terus kemudian ada yang namanya siklus usaha. Kayak kalau di pandemi kita tahu perhotelan, penerbangan itu kan semua kena impact banget gitu kan. Tapi kalau di dunia saham, kita bisa ngikutin bisnis apapun yang hype. Kalau contohnya nih, tahun ini kan BI rate itu berada di level yang paling rendah banget. Kalau nggak salah 3,75 kalau nggak salah. Terus masih ada peluang untuk turun sekali lagi. Nah, that's mean ini usaha properti bakal diuntungkan karena KPR itu pasti bakal meningkat. So, kita yang nggak usaha properti gimana? Apakah harus banting setir? Kan ribet banget. Belum tentu saya berpengalaman di bidang setir. Tapi kalau di dunia investasi, ya saya beli saham properti, gampang banget. That's why I love investasi di saham, karena hampir semua lini bisnis bisa kita sentuh. Meskipun yang sampai akhirnya saya sadari suatu hal bahwa terkadang fundamental itu kan nggak bergerak beriringan dengan harga saham. Terkadang seperti itu, karena momentumnya beda-beda. That's why saya memutuskan di technical dengan ilmu dasar fundamental. Dan enaknya mungkin benar kata Ko Michael, bahwa memang kalau di dunia saham itu kita bisa terjun bisnis yang pengen kita tekuni, tapi lagi-lagi liquid banget. Jadi pada waktu, kayaknya boncosnya aku udah nggak kuat nih, nahan, jadi bisa langsung dijual di hari itu juga. Kan beda kalau kayak kita restoran kan kita mesti jual bangku, kita mesti jual kayak rukonya gitu. Tapi kalau di saham liquid banget ya, Ko ya? Liquid banget. Oke. Ini aku lagi benerin kenapa dia nggak mau berdiri. Aku dari tadi ngikutin begini, aku pikir aku yang goyang. Ini jadi tripodnya kayaknya agak-agak grogi nih tripodnya, dia nggak mau berdiri dengan ini. Oke, kok ini juga mungkin aku kasih sedikit, nah ini mungkin gini, gambaran besar gitu kan ke teman-teman generasi corona yang mungkin baru aja masuk di bulan September, which is itu kan market lagi bullish banget tuh. Jadi kayaknya ekspektasi orang, lagi-lagi ekspektasi ya, itu selalu kalau masuk di market itu adalah pasti cuan. Padahal kan market itu lagi-lagi ada trennya, kayak Ko Michael sering bilang bahwa saat ini kita sedang sideways. Nah, kira-kira apa sih mungkin yang bisa kita pelajari nih, lagi-lagi kalau ngomongin saham kan sejarah tuh berulang gitu. Apa sih sebenarnya yang bisa kita pelajari dari kemarin krisis tahun 2020 yang kemarin baru aja kita lewatin, yang semua orang rasain, sama krisis 2008 yang sebenarnya itu kan kita cuman emerging market, cuman kena dampak dari Amerika gitu kan. Sama yang lebih dulu banget tuh 20 tahun yang lalu, 98 97 98 waktu Asia crisis itu. Kira-kira pola seperti apa yang mungkin bisa kita petik pelajarannya untuk time horizon dari 20 tahun yang lalu sampai dengan sekarang? Oke, jadi di tahun 97 kan itu kita krisisnya keseluruhan. Lebih bisa dikatakan krisis moneter, habis itu kemudian demo segala macam, kemudian pokoknya kondisi politik kita benar-benar nggak kondusif. Jangankan stock market, usaha aja kita susah. Istilahnya mau hidup untuk makan aja susah saat itu. Sementara di tahun 2008 masalahnya itu kan ada subprime mortgage. Jadi ada gagal bayar dari para pelaku kredit rumah, properti di sana. Jadi ada yang namanya credit default swap. Jadi CDS itu ketika ditumpuk mengakibatkan leverage-nya itu gila-gilaan. Sehingga kalau ada satu aja yang rusak, contohnya ada satu aja kemampuan gagal bayar, itu bisa membuat semua turunan produk derivatifnya itu hancur. Nah, itulah yang terjadi di tahun 2008. Jadi derivatif dari tahun 2008 itu istilahnya saya udah KPR. Kemudian saya nggak tahu mau jual ke siapa lagi nih. Saya sebagai pelaku keuangan. Jadi saya punya kontrak KPR, saya kontrakkan ke tempat lain lagi, kontrakkan ke tempat lain. Jadi seperti derivatif. Satu gagal, jadi semua produk derivatifnya hancur. Jadi itu krisis keuangan di 2008. Sementara di tahun 2020, honestly, keuangan kita oke-oke aja sebenarnya. Tapi ini benar-benar udah kayak biological ini krisis. Jadi semua orang takut keluar, ekonomi pun mandek, banyak terjadi pemecatan. Salah satu penunjang ekonomi kayak penerbangan itu nggak kolaps, kemudian perhotelan, pariwisata kolaps. Nah, itu mengakibatkan, kalau di tahun 2008 kan mengakibatkan dunia keuangan yang kena, tapi dunia usaha enggak.
Bedanya di tahun 2020 dunia usaha yang kena. Nah, tapi ada suatu persamaan. Apa tuh Di kok? mana di mana perusahaan yang kolaps itu pangsa pasarnya pasti akan diambil sama perusahaan yang masih survive. Benar. That's why di tahun 2020 ini kita mesti jeli mencari perusahaan yang bisa melakukan turnaround. Jadi di tahun 2020 dia terdampak banyak, tapi di tahun 2021 dia bisa survive. Salah satunya Banks kalau menurut saya. Karena di tahun 2020 Banks ini kan loan-nya gila-gilaan, NPL gila-gilaan. Nah, tapi dengan program restrukturisasi, dengan program PEN, pemulihan ekonomi nasional, dan juga dengan bantuan pemerintah, kalau BLT dinaikin, maka kemampuan belanja masyarakat yang bisa terus ditingkatkan, maka net interest margin pendapatan daripada banks di kita akan pulih di 2021. Proyeksinya ya, yang menjadi titik kunci adalah program vaksin harus berhasil. Dan jangan sampai ada PSBB lagi. Bedanya, kalau di tahun 2008, stocks market pulih dalam waktu 2 tahun. Waktu itu, The Fed masih bingung. Berapa lama tadi kok? 2008 tuh? 2 tahun. Pulihnya? 2 tahun, betul. Ya, kurang lebih 2 tahun. Waktu itu The Fed masih bingung, kita harus ngapain ini? Semuanya, Bank Dunia semua lagi bingung. Tapi akhirnya semua ketemu satu solusi, adalah quantitative easing. Yaitu cetak uang di tahun 2008. Nah, di tahun 2020, kali ini nggak ada konflik lagi. Karena mereka udah pengalaman di tahun 2008. Solusinya satu, cetak uang juga. Sehingga kubu Demokrat dan kubu Republikan yang biasanya saling berseberangan, kali ini sepakat bahwa krisis ini kita mesti solusinya satu, yaitu cetak uang. Jadi dolar mesti dicetak, diberikan stimulus, dibagikan sama warga-warga, dibagikan kepada seluruh dunia. Cuman ya dalam proses ini kita memang mesti bersabar. Belakangan ini kan uang yang sampai itu nggak langsung ke warga. Jadi kebanyakan justru ke warga bukan untuk usaha, malah untuk main saham. Sehingga itu yang terjadi di Dow Jones, harga saham yang gila-gilaan, di Indonesia juga seperti itu. So, ya kita mesti bersabar lah sampai uang ini benar-benar dipakai untuk meningkatkan belanja masyarakat. Jadi belanja masyarakat saat ini masih agak tertahan. Jadi uangnya nggak ke sektor real, tapi ke market ya, Ko ya? Malah ke market. Betul. Kalau benar tadi kata Ko MY bilang bahwa memang banking ini gila-gilaan. Kayak contoh dulu beberapa bank ya, kayak BBCA sama BBRI ini kan malah kalau nggak salah Januari itu BCA sempat 34.000, terus kemarin Desember all time high di 35 kan. BBRI juga dari 4.700 berapa Januari 2020 apa ya, dan akhirnya bisa ngelampauin titik all time high-nya. Oke kok, ini mungkin pertanyaannya mungkin bisa ke kolom pertanyaan ya, jangan di komen ya, soalnya banyak banget. Oh hai, ini ada foundernya The Traders. Halo, selamat malam, kakak. Ini ngomongin... Grogi dia, gue yakin dia grogi. Kok ini mungkin salah satu yang menarik ya, karena lagi-lagi buat teman-teman yang mungkin baru saja masuk di market bulan September itu kan ngerasainnya marketnya tuh bullish terus. Nah, sedangkan kita beberapa minggu ini, udah 2 minggu ya, kok ya, ini kayak ngerasa marketnya tuh lagi koreksi, terus tiba-tiba mantul, terus koreksi lagi. Kayaknya kita tuh sekarang lagi di sideways. Nah, ini kira-kira apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu nih, kok? Dari sisi psikologi terlebih dahulu nih. Mungkin saya pengen ceritain dulu ya. Pertama, saya join di market itu ketika market bearish. Jadi, lebih bagus ya, kok ya, karena lebih lagi bagus, nggak enak kan? Bener. Jadi ketika kita join di market bearish, maka kita akan lebih menghargai yang namanya, kalau sebagai trader kita akan lebih menghargai yang namanya stop loss. Kita akan lebih menghargai yang namanya titik margin of safety di mana kita harus exit. Kita akan lebih menghargai yang namanya money management. Sementara bagi teman-teman yang mungkin joinnya di atas bulan April, itu pasti akan merasa bahwa stocks market itu enak banget untuk cari duit. That's why saat ini mungkin banyak yang berguguran karena ngerasa bahwa ini stock market ini tempat pejudi segala macam. Nggak seperti itu. Market itu ada siklusnya. Kalau memang berharap naik terus, yang nggak mungkin di stock market, pasti tetap akan ada area taking profit atau area retracement atau area koreksi atau area sideways. Nah, itulah yang kita hadapin sekarang. Nah, jadi bagi retail atau investor yang nggak terbiasa, ketika dia masuk di market bullish, kemudian menghadapi bearish, dia akan mengatakan bahwa stock market itu nggak benar.
Ada Ya juga karena yang market masuk irasional kan. irasional, benar. Saat vaksin udah ketemu malah marketnya koreksi. Saat coronanya masih kuat, marketnya malah naik. Nah, tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah ini kembali ke pribadi kita masing-masing. Saya juga, saya dengan teman saya ini dua kompakan Kak, masuk ke market bareng. Kami sama-sama menghadapi market bearish. Itu tahun Jadi, berapa tuh? mungkin 6 tahun lalu lah kurang lebih. Oke. Hampir 6 tahun lalu lah. Jadi ketika kami masuk itu marketnya bearish atau sideways menurun, condong menurun. Kami habis-habisan di market. Benar-benar mau bagaimanapun hancur. Tetap bagaimanapun harga sahamnya turun. Sampai saat ini dia masih kapok sama market. Even saya sudah melewati 3 area bullish market, dia masih kapok sama market. Dia selalu mengatakan bahwa market itu sampai sekarang. Jadi dia masih trading biasa yang nggak berani mengupgrade skill. Dia trading yang nggak terlalu berharap sama, istilahnya dia masih menganggap bahwa dunia market ini masih berbahaya. Even saya udah banyak mendapatkan beggar, tapi dia masih mengatakan bahwa market bisa bearish. Kenapa? Alasan saya satu, karena dia menyimpan emosinya terlalu dalam di market. Jadi di market bedanya gitu. Emosi kita dengan emosi market itu nggak bisa disamain. Kita merasa bullish, belum tentu orang lain merasa bullish. Jadi kita harus mengikuti apa yang terjadi di market. Jadi ini menurut saya bagus. Fenomena ini bagus. Kenapa? Karena teman-teman yang saat ini merasakan bearish, entar kalau kita udah bullish lagi, nanti kan pasti ada era baru, era after corona pasti yang masuk, era 2021. Atau kita katakan, mungkin bisa kita katakan investor recovery kali, setelah recovery. Entar kalian pasti jauh lebih berpengalaman dari mereka. Pasti begitu kan? Karena kalian udah mengalami yang namanya market bisa ARB atau bisa koreksi 7 hari berturut-turut. Jadi kalian mesti jangan nyerah, jangan merasa takut atau jangan merasa bahwa wah ini akhir dari segalanya. Rugi kalian berapa sih? Anggap deh 15%, 20%. Anggap deh paling gede 30%. Kita kalau buka usaha, sewa tempat aja itu udah pasti rugi full kan? Jadi ini semua bakal balik. Saya juga pernah ngalamin rugi 30% itu awal-awal saya di market. Saat ini udah jauh-jauh balik. Jadi ini semua hanya masalah siklus. Nah, yang menjadi pelajaran bagi teman-teman adalah gimana ketika siklus koreksi, profit kita bisa kejaga, capital kita bisa kejaga. Enggak jauh lebih daripada market. Saat ini kalau nggak salah year to date ya. Sorry. Saya coba buka data. Jadi RTI saat ini year to date itu minus 2%. IHSG. So, kalau seandainya minus kita 10%, that's mean kita ada underperform sebesar 8% karena ada gaps. Tapi kalau portofolio kalian minus, ya itu make sense sih. Wajar banget. Karena memang marketnya lagi gak mendukung kali ya, ibarat gak kita mendukung. Betul, ibarat kita kayak pelaut gitu, strateginya emang harus diubah karena kemarin kayaknya anginnya ada di belakang kita, jadi kayaknya mau berlayar kapan aja nangkep ikannya gede-gede, gendut-gendut, sedangkan sekarang harus pakai strategi. Oke, kok kalau sideways ini mungkin baru kerasa 2 minggu ini ada yang banyak yang salah posisi tuh gimana tuh kok? Maksudnya kayak contoh kemarin orang udah pada senewan lihat Antam di level 2100 gitu kan, ternyata juga mantul lagi kan. Itu gimana tuh pada waktu pasang posisinya? Entry-nya gimana? Terus kemudian kalau mau fast trading tuh seperti apa gitu? Oke, gini. Jadi di market dengan volatility gede seperti ini, saat ini kan market tuh volatile, range-nya juga lebar. Saya selalu mengklarifikasikan trader itu sebagai 3. Yang pertama, itu adalah seorang position trader. Jadi ketika dia mengambil posisi, dia bisa ninggalin sampai 1, 2, 3 bulan. Karena dia punya time horizon panjang. Yang kedua adalah swing trader. Jadi swing trader ketika dia mengambil posisi, time horizonnya itu, dia misalnya set taking profit 20%, 30%. Jadi dia buat satu plan, kemudian dia eksekusi di satu area, dia mainkan di setiap resistance dan support, kemudian dia jual habis ketika sudah mencapai target. Yang terakhir, ini adalah fast trading. Jadi fast trading ini mengikuti flow secara harian. Saat ini, flow harian ini kan acak banget, Kak. Betul. Bisa pagi-pagi bisa ARB, habis itu tiba-tiba bisa diangkat sampai euforia gila-gilaan. Iya tuh Tekim sama INKP bikin nangis tuh, sumpah. Kalau saya malah dapet Tekim sama INKP. Oh ya, oke. Jadi sebenarnya kalau di dalam momen seperti ini, kalau kita nggak bisa ngikutin, ya minimal boleh coba latihan, tapi minimal pakai lot kecil lah.
Jadi kita nggak Oke. terlalu galau. Itu ibaratnya Oke. kita tes lah, tes skill atau mencoba gitu. Itu kan nggak ada masalahnya. Cuman kalau kita menggunakan uang terlalu besar, itu Mhm. kita pasti bakal emosi kita bakal dimainkan sama market. Antam kami beli kemarin, cuman itu nangkep momennya itu hanya sampai 2 sampai 5 menit. Betul. Jadi kalau seandainya lihat sebentar atau makan atau itu kelewat, hilang momentum, hilang gitu. Jadi di Dan saat market ya. dan deg-degannya dibanting beberapa hari itu juga mungkin buat apa tuh investor apa trader yang baru aja masuk tuh bikin deg-degan, bikin nyali ciut juga ya kok ya, mungkin Ya, beli ekspektasinya beli di 3.000 berharap langsung naik ke 4.000 tapi dihantam berhari-hari terus karena ini IHSG cuman batasnya ARB-nya 6% tuh kayak jadi psikologisnya aduh hari ini udah auto reject bawah jadi kayak mungkin psikologisnya lebih kena ya kok ya kalau kayak gitu ya. bener. Kalau seandainya 25%, saya yakin nggak hold, pasti semua jual. Ya, Eh, berharapnya besok pagi langsung mantul gitu ya. bener. Tapi kalau 7% Oke. nanggung kan, ya cuma 7%. Mungkin besok naik, ujung-ujung ARB nahan lagi, ARB nahan lagi. Tahu-tahu udah 20-an%, 30-an% minusnya. Jadi ya ini sebenarnya ada ARB, auto reject asimetris ini ada side effect jeleknya di situ sebenarnya. Karena bikin nyali orang ciut kan beberapa hari udah dibanting di bawah. Oke, ini terkait mengenai rotasi sektor ya, seperti tema kita malam hari ini karena rotasi sektor tuh menurut aku penting. Lagi-lagi kalau investasi di saham tuh kan kita lebih memilih apa ya boleh dibilang yang memberikan kita gain besar gitu dan duitnya nggak mandek terlalu lama. Nah kalau ngeliat Ko Michael sendiri, kira-kira apa ya rotasi sektor yang bisa kita pelajarin sekarang ini yang lagi manggung apa, kemudian kira-kira abis ini apa, soalnya kayaknya isunya semuanya udah keluar nih kok. Oke, jadi kalau kita bicara time horizon panjang ya, tahun ini, tahun 2021 itu sebenarnya eranya emerging market. Oke. Karena di US itu akan ada perlambatan ekonomi. Pertama, The Fed itu statementnya Powell yang kemarin itu masih rata-rata dovish. Jadi kebalikan dari dovish kan hawkish. Dovish itu adalah statement yang membuat bahwa intinya ketika statement dovish terjadi, artinya US itu ekonominya bakal masih tetap tertahan. Nggak akan tumbuh kencang-kencang. Sehingga dunia market ini kan pasti mencari sesuatu yang profitable-nya lebih tinggi. Betul. Jadi ngapain saya tanam di Dow lagi? Mendingan saya cari ke emerging market. Market. Cuman emerging marketnya apa? Kan nggak mungkin sembarang sektor dimasuk. Nah, kalau untuk saat ini di 2021 sebenarnya yang menarik itu adalah sektor banking ya, karena di tahun 2021 ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah ada program pemulihan ekonomi nasional. So banks itu pasti bakal kena dampak dulu. Dari quantitative easing segala macam. Kemudian kita istilahnya sekarang uang nganggur di bank itu banyak banget, nunggu dibelanjain aja sebenarnya, bukan nggak ada uang. Nah, lalu sektor komoditas, karena ketika dolar dicetak terus, maka artinya kan harga komoditas akan semakin meningkat atau semakin meninggi. Dan juga kalau kita perhatiin, Cina ini kan kita kan negara yang bergantung dengan China, itu nggak bisa ditampik. Ekspor kita kebanyakan lari ke China rata-rata. Ketika kebutuhan konsumsi di China meningkat, manufaktur China meningkat, maka otomatis nilai ekspor kita akan meningkat ke China. That's why komoditas kita itu akan semakin oke. Yang kita tahu komoditasnya salah satunya adalah nikel, copper, tembaga, timah. Lalu CPO juga masih oke menurut saya. Jadi kalau kita ngomong rotasi sektor ya, tahun 2021 itu adalah banks dan komoditas. Di topnya buat saya itu. Oke, banking sama komoditas ya. Komoditas itu kan juga apa tuh kalau prioritas nih kok dari antara mungkin yang trio macan yang memang diuntungkan dengan kayak isu electric vehicle sama apalagi ya CPO mungkin ya. Electric vehicle, CPO, kemudian oil gitu. Tapi oil volatile banget ya kok ya kayaknya. Iya, kalau oil volatile memang ada kecenderungan bahwa oil bakal pulih di tahun 2021. Itu make sense karena ketika ekonomi masyarakat atau aktivitas masyarakat meningkat, maka penggunaan oil kan akan makin semakin tinggi. Nah, jadi
Yang akan diuntungkan salah satunya adalah AKRA, contohnya kayak Elsa, MDC, itu dia bakal diuntungkan dari tingginya minat atau konsumsi oil gitu. Jadi sebenarnya masih oke, itu sektor itu masih oke, cuman kalau seandainya memang marketnya lagi begini, ya kita harus prepare area yang lebih bawah. Jangan berharap breakout dulu. Kalau Elsa kemarin resistennya kan 500. Betul. Kalau break dia bisa ke 700. Cuman karena marketnya dibanting seperti dulu. ini, ya dibanting dulu. Jangan terlalu agresif dulu, siap-siap dulu di bawah gitu. So ini cuman istilahnya ini bohong katanya bisa ke 700 tahun 2021. Ini kok malah ke 300-an? Ya ini baru bulan Januari. Dari tahun 2021 ini baru bulan Januari. Masih ada 11 bulan ke depan. Oke. Nah, kok kalau tadi kayak kasus Elsa yang tadi kok Michael sempat sebutkan itu gimana kalau mungkin yang teman-teman udah belinya di harga tinggi tuh kok? Gimana untuk mungkin cut loss-nya itu kok? Kan kita dengan auto reject bawah yang beberapa hari itu sampai turun sampai 350-an itu cut loss-nya di berapa persen tuh kok? Jadi saya mau kasih analogi gini aja. Pertama, kalau saya beli satu harga saham, contohnya saya beli Bumi 8.000, dia turun ke sisa 50. Itu artinya kan minus 98,79%, anggap. Dari 8.000 ke 50 itu gila sekali. Dari 50 zombie itu. Itu pasti yang punya bunuh diri kalau kebanyakan. Kalau seandainya dari 50 harus balik ke 8.000, itu berarti dia mesti naik ribuan persen atau ya ribuan persen. Yang which is kalau kita mikirnya itu nggak mustahil, ya. Tapi kita coba buat analogi seperti ini. Kalau saya beli di Bumi di 8.000 sebesar 10 juta. Kembali ke 50 berarti uang saya kan sisa 100.000 kurang lebih. Nggak sampai. Ya sisa 100.000 lah kurang lebih. Tapi kalau kita beli lagi 90 juta di harga 50, saat ini Bumi kan anggaplah 100. Kemarin kan sempat 100. Ya, sempat 100 ya. That's mean uang 10 juta kita yang udah hampir habis itu, kalau kita beli 90 juta lagi di bawah, that's mean kita mendapat keuntungan sebesar 80 juta. Oke. Karena naiknya baik, karena kita beli 90% lebih gede di bawah. Nah, jadi buat teman-teman yang udah telanjur nyangkut, kalau di cut loss, pasti kan bingung sekarang mau cut loss di mana kan? Nah, jawaban saya satu, kalian harus membuat komposisi di mana cash kalian lebih besar daripada stocks. Oke. Ya. Biar tenang juga ya kok ya? Biar tenang, karena kalau ilustrasi Bumi turun 90% aja kalian bisa cuan, asal masih punya 90% cash. Tapi saya nggak saranin kalau sampai pinjol, sampai jual rumah, nggak. Ya minimal uang yang ada ini, jadi setiap market rebound, setiap harga sahamnya rebound, kalian kurangin terus sampai minimal ya 50% cash, 50% stocks. Sehingga kalau ada apa-apa, ada drop-drop lagi, 50% cash ini kita bisa gunakan untuk memperbaiki average. Oke. Jadi memang harus strict to the plan dari awal ya kok ya. Jadi kita nggak tahu nanti market turun sampai apa. Yang penting kita di awal juga harus tidak hanya mempertimbangkan masalah cuan, namun juga resikonya kuatnya sampai nahan loss-nya berapa gitu kali ya. Benar. Masalahnya kalau seandainya cut loss, kalau kalian belinya di 500, itu udah telat. Udah telat banget. Seharusnya kemarin tuh harusnya kemarin keluar di 460-an kalau nggak salah, itu area support di situ. Harusnya di situ. Sekarang 300-an ya udah telat. Ya mendingan siapin cash lebih banyak. Nunggu mantul, kurangin porsi, kemudian siapin cash lebih banyak. Meskipun gambaran besarnya nanti di akhir tahun kita berharap Elsa tuh sampai di berapa ya kalau Michael kira-kira target price-nya Elsa tuh? Saya optimis dia masih bisa ke 500 minimal. Dan kalau seandainya 500 lewat, maka targetnya ke 700. Tapi 500 dulu itu masih masih jelas banget. Tapi nggak tahu kapan ya kok ya, karena mesti melewati masa-masa sideways, terus nanti kalau downtrend nggak tahu turunnya sampai berapa lama. Nah nih kok, ini juga tadi kan Ko Michael sempat cerita ya bahwa memang yang bakal hype ini di tahun 2021 ini adalah banking, kemudian komoditis tuh yang terkait mengenai electric vehicle, terus CPO, kemudian oil. Nah terus gimana dong, mungkin kalau orang-orang yang pengen kayak jadi investor gitu, yang ada saham-saham yang mungkin story-nya bagus, fundamentalnya bagus, tapi kok kayaknya nggak jalan-jalan ya kok ya, ini mau ditungguin aja atau mendingan ditinggalin aja nih model-model saham yang kayak gini nih? Honestly ya, ini alasan kenapa saya menjadi seorang trader dan technical analysis, karena saya tuh nggak suka nunggu, Kak.
Saya nggak suka banget kalau beli saham harus nunggu 1 tahun baru baru bisa jalan. That's why saya biasanya membagi porsi. Saham bagus, tapi kalau nggak dilirik sama market maker, ya harganya bisa Mhm. makin turun. Ya, atau harganya Oke. bisa stuck aja, nggak kemana-mana. Tapi kalau Mhm. seandainya saham yang dilirik sama market maker naik, tapi kita harus tahu alasan naiknya apa. Kalau cuma karena pom-poman, ngapain? Tapi kalau ada reason Oke. fundamental yang bagus, dia punya katalis, dia didukung sama pemerintah, kemudian istilahnya perusahaannya gizi-gizinya oke, ya kita bisa Mhm. ikutan. Jadi Mhm. porsinya aja yang diatur kalau menurut saya. Jadi kalau memang suka investasi, beli Mhm. saham Oke. yang lelet, it's okay. Tapi kita atur porsi aja, harus punya porsi juga untuk di saham yang memang agresif. Jadi 2021 menurut saya itu eranya yang agresif, bukan yang konservatif. Oke, jadi tadi ada isu globalnya jelas, ada isu domestik, kemudian gizi-gizinya bagus, dan juga ada katalis pendukung ya, kok ya, berarti ya? Mm-mm, mm-mm, Nggak cuma bener. teknikal aja ya? Nggak Ntar cuma nyangkut technical, lagi di ntar pom-pom. nyangkut. Kalau cuma technical, kemarin film naiknya lumayan gede. Kalau cuma Iya, technical ya. betul. Habis itu terus dijual deh. Mm-mm. Nangis deh. Tadi ada Alin. Hai Alin, selamat malam. Halo Kak Wah, Lin. rambutnya Mike sideways. Ini bukan tulis ya? Dihubung-hubungin. Oh iya ya. Jambulnya yang ujung kok. Terus, nah kalau kriteria saham pegangannya Michael apa sih? Pertama kriteria saham yang saya pegang, pertama dia siklusnya harus oke. Jadi dia mesti yang benar-benar hype, tapi bukan dalam artian kita ikut-ikutan. Oke. Contohnya, saat ini ya, kalau kita baca riset-riset dari Bloomberg, kita baca riset dari BlackRock, kita baca riset dari Nomura, kita baca riset dari Verdana, itu semua sepakat bahwa renewable energy atau penggunaan energi yang ramah lingkungan itu menjadi isu yang besar. Sehingga Desember kemarin kita ada ESG Index, Environment, Social, Governance. Jadi, environment itu pertanda bahwa artinya saat ini dunia itu sedang membuat suatu standar baru. Standarnya adalah tentang ramah lingkungan, bahwa lapisan ozon kita ini kalau nggak dijaga lama-lama bisa rusak. That's why perusahaan-perusahaan yang enggak ramah lingkungan itu bisa ditinggal. Lama-lama bisa Oke. ditinggal. Jadi kalau contohnya kayak perusahaan yang polusinya masih gede, selalu kena masalah isu lingkungan, kemudian dia nggak punya istilahnya eco-friendly, ya itu bakal ditinggal. That's why nikel itu will change the world, kalau menurut saya saat ini. Jadi Oke, jadi kalau isu globalnya harus jelas juga ya, Koyas. Selain mm-mm, fundamental perusahaannya bagus, juga isu gambaran besar dari globalnya juga harus mendukung ya, biar juga mungkin cerita-cerita yang dikarang tuh biar panjang gitu kali ya, Koyas. benar. Jadi dalam menggerakkan suatu harga perusahaan itu bisa ada 3 yang mempengaruhi. Yang pertama adalah global, makro. Yang kedua adalah mikro, yaitu kebijakan pemerintah. Yang Oke. ketiga itu perusahaannya sendiri. Hmm. Contohnya makro. Saat ini kan lagi hype tentang penggunaan baterai lithium ion, pembuatan baterai lithium ion. Itu ramah lingkungan dibanding penggunaan mobil konvensional. Sehingga masuklah ke mikro. Mikronya adalah pemerintah juga mendukung Tesla membuka pabrik di Batang. Oke. Kemudian Jadi isunya cocok ya, Koya? isunya cocok. Kemudian perusahaan Antam ya itu juga menyatakan sanggup untuk memfasilitasi permintaan nikel dunia. That's why 3 ini klop. Nah, contoh lain adalah saat ini perusahaan consumer kan sedang istilahnya sedang dalam tren menurun. UNVR, Betul, downtrend. GGRM, AMSP. Tapi AISA harganya beggar. Nah, itu Why? gimana tuh, Go? Sama-sama Ya, consumer? karena dia ada cerita turnaround story. Jadi perusahaan ini Oke. sedang berusaha memperbaiki citranya di masyarakat setelah terkena ini. Aku tahu ceritanya yang itu tuh. Jadi Ya. dalam menggerakkan harga perusahaan, harga saham, yaitu minimal kita ada 3 ini. Salah satu nggak apa-apa, tapi kalau 3-tiganya klop, ya itu lebih bagus lagi. Oke, tapi kalau mau beggar berarti tadi ya harus ada turn around story-nya ya, Ko ya. Turnaround-nya benar, karena yang sudah Iya. ditinggal. Kalau seandainya yang sudah ramai, ya UNVR siapa sih yang nggak tahu itu perusahaan bagus, tapi dari dulu sudah ramai. Mau apalagi yang bisa membuat dia lebih hype lagi? Mungkin dengan peluncuran produk-produk ramah lingkungan segala macam bisa aja, tapi apakah ada? Sampai saat ini kan nggak, biasa aja. Oke, jadi kayak kalau mau beggar sih berarti perusahaan yang dulunya bagus, kemudian sedang bermasalah, istilahnya sedang sakit,
terus kemudian menuju ke arah yang menjadi lebih baik ya kok ya kalau mau baker Bener, ya. bener, bener. Oke. Habis ini aku bakal bacain pertanyaannya banyak banget. Ini sudah ada 39 atau coba deh aku Oke, ini terakhir deh pertanyaan dari aku pribadi. Kok kalau boleh kepoin nih portofolionya Ko Michael, kira-kira ada berapa emiten, terus bergerak di sektor apa? Saat ini saya punya kurang lebih 7 emiten. Hanya 7 ya? Kemarin sempat 12, 13, tapi karena udah banyak kena, sebagian ada yang kena stop loss, sebagian ada yang kena taking profit. Nah, jadi saat ini saya masih punya saham Antam, Oke. Inco, Mhm. Tins saya belum sempat entry, jadi Tins juga saya bakal masukin. Sebenarnya saya nggak boleh, kalau saya satu sektor itu maksimal 2. Jadi kalau properti, saya udah punya Ciputra dan SMRA, saya nggak boleh lagi beli BSDE. Karena sama aja, semuanya properti kan. Nah, jadi saat ini saya punya Antam Inco, kemudian saya punya Ciputra, saya juga punya ASA, saya punya Tekim, saya punya GJTL, satu lagi 6, berarti 6. Jadi kayaknya belinya semua di harga bawah deh, yang bulan-bulan sebelum September tuh. Ya Enggak nggak juga, sih? enggak juga. Enggak juga Tekim ya? baru, Tekim baru. Oh, oke. Dia bikin Kalau harga Tekim baru baru. yang kemarin ya? Bener, nah di Sempet. situ saya entry ulang. Oke. Berarti kemarin sempat take profit juga ya waktu bulan Januari ya kok ya? Ya, bener. Oh, saya juga ada Pegas. Oke, oke, oke. Nah, terus kira-kira nih, oke, satu pertanyaan lagi. Kalau kriteria untuk Ko Michael milih saham nih di dalam satu sektor kan tadi bilang katanya nggak boleh lebih dari 2 gitu ya. Mendingan yang first liner, second liner, atau third liner yang volatilitasnya tinggi banget, yang biasa aja, atau yang big cap tapi agak lelet? Jadi gini ya, ini pertanyaan yang agak mengarah ke teknis. Jadi kalau kita perhatiin ya, bulan-bulan lalu itu eranya banks yang second liner. Bank Bukopin, Bank BNGA, Bank Agro, Bank BRIS. Aku juga itu beli gara-gara BTS loh. karena ganteng-ganteng ya. Meskipun selalu dibilang beresiko banget kan, itu saya juga dapat lumayan dari BKP. Nah, tapi saat ini itu trennya kan sudah berubah. Saat ini asing net buy-nya di Bank BNI, Bank BMRI, Bank BCA, dan Bank ini BRI, BCA, BNI. Nah, jadi dalam pemilihan saham biasanya saya enggak selalu saya pilih yang topnya. Enggak selalu. Saya bisa aja pilih yang second liner yang penting. Di mana hype-nya? Nah, disitulah kita ikut. Kalau tahun lalu kita kan tahu, properti yang jalan itu bukan Ciputra, SMRA, BSDE, bukan. Tapi industrial lainnya, SSIA, BES ya kalau nggak salah. Demas, dan Asri. Oke. Dan itu memang trennya juga berubah ya. Jadi dulu sempat aku nyimpen BES tuh untung, terus kemarin akhirnya aku jual rugi juga tuh kok. Mungkin karena memang trennya juga udah berubah kali ya. Ya, trennya udah berubah karena waktu itu kan lagi hype-nya tuh Omnibus Law. Omnibus Law ini membuat foreign direct, namanya FDI, foreign direct investment, itu bisa bisa own tanah di Indonesia secara mudah. Regulasinya dibuat lebih mudah sehingga market menilai bahwa industrial land bakal diuntungkan. Sehingga tahun lalu hype-nya itu gila-gilaan industrial land, SSIA, BES, Demas, sama Asri. Ada Kija juga. Tapi untuk sekarang ya sepertinya udah ditinggal kan. Jadi sekarang berarti kalau kita kayak ngekip saham tuh kita harus benar-benar dengar isu yang berkembang ya kok ya. Berarti kayak minute by minute kita dengar hari ini isunya apa segala macam gitu ya kalau dengar penjelasan dari Ko Michael. Enggak, kalau saya lihatnya tren dari sahamnya. Kembali ke teknikal lagi. Kalau seandainya trennya belum selesai ya kita masih bisa hold. Tapi Asri, BES, Demas, Ciputra, Asri, BES, Demas, Kija itu sudah koreksi dari pucuk udah lumayan. Jadi bisa dikatakan bahwa trennya udah melemah. Nah, jadi, saat ini sehingga kalau menurut saya saat ini ya mungkin eranya udah bukan ke second linernya lagi, tapi bisa pindah ke first linernya yaitu Ciputra, BSDE, dan SMRA. Mainnya gitu. Sekarang residensial kali ya. Sekarang ini apa nih kalau kriteria wanita? Bukan ya, ini kita nanyain saham ya. Modal ideal untuk jadi trader saham itu berapa sih, Ko? Wah, ini sebenarnya personal ya, Po ya. Saya nggak pernah menilai bahwa
berapa sih modal yang harus kita miliki? Jawaban saya semua sama. Ada yang mengatakan begini, wah dia mah enak, uangnya banyak, bisa beli terus. Jadi uang 10 miliar, sekali saya beli BCA juga habis. Betul. Tapi kalau saya punya 10 juta, saya beli saham yang harganya anggaplah 200 atau 300, tapi saya beli bertahap, ya portofolio saya bisa lebih bagus ketika ada koreksi. Tapi kalau kita all in, kemudian market koreksi, 10 miliar juga habis. Oke, jadi balik lagi ke money management ya, Ko ya? Iya, bukan besar-besarnya. Idealnya berapa itu personal kamu masing-masing. Oke, wait, ini ada yang nanyain banking. Bentar. Wait, pertanyaannya banyak banget. QM-nya kalau kita lihat chart di wait. Kok Michael keberatan nggak kalau kita ngebahas emiten? Ini banyak banget yang nanya emiten. Boleh banget. Oke, ini yang agak-agak global dulu. Kapan waktunya full cash sama nyerok di bawah? Kan masalahnya kita nggak tahu ya kok ya di bawahnya kapan ya. Kalau menurut saya the worst is over sih. Jadi saat ini hal yang konfidensial banget, yang benar-benar menjadi fundamental untuk merusak market, saat ini nggak ada. Kecuali dari bubble daripada kekuatan retail. Saat ini kan lagi heboh di US itu GME, kemudian Bitcoin lagi heboh, lalu silver, comek, SI itu lagi heboh karena ada pertarungan antara retail dan hedge fund. Jadi saat ini ya memang sedang dalam proses istilahnya proses real valuation lah. Jadi harga saham bakal menuju ke valuasi aslinya, sehingga ya saat ini market sedang volatile, berpotensi koreksi. Tapi kalau untuk sesuatu fundamental yang bisa merusak market, saat ini nggak ada menurut saya. Okay. Nggak ada lagi, kecuali ada COVID-20, COVID-21, COVID-3, itu lain lagi mungkin. Jangan ya. Tapi kok kemarin tuh analis tuh banyak yang bilang kalau IHSG sebelum nanti mantul menguat ke 6.500 dia bakal turun lagi tuh kok. Bisa. Jadi bisa. Bakal koreksi dulu, karena ini kan sideways, nggak tahu dalamnya sampai seberapa dalam kan kok. Jadi kalau saat ini IHSG tertahan di 6.500 lagi, sorry itu saya ini agak bahaya untuk IHSG. Karena jadi dia akan membentuk pattern yang namanya double tops. Oke. Kalau tertahan di 6.500, tapi kalau bisa break ya itu bagus banget. Oke. Jadi kalau kayak gitu mending siap-siap cash aja ya kok ya. Kalau dari 6.500 nggak bisa tembus lagi dan dia mulai koreksi, siap-siap cash. Oke. Kok M-nya kalau beli saham pakai indikator apaan? Udah sempet dijawab belum sih kok? Kemarin kok aku agak lupa deh. Udah ya kok ya? Udah mestinya. Tapi kalau indikator yang di dalam chart, enggak banget. Enggak. Saya nggak pernah beli saham hanya karena MACD Golden Cross, hanya karena MA Golden Cross, hanya karena dia keluar Bollinger Band. Enggak. Dulu mungkin, sekarang enggak. Oke. Nah, kok bagaimana cara ngendaliin emosi pada waktu terjun ke pasar modal pertama kali? Wah, emosi nih kok. Emosi mungkin FOMO kali ya dulu kali ya. Iya, maksudnya FOMO. Karena mungkin kebanyakan ngelihat cuan-cuan dari teman-teman di kiri kanan kan. Kebanyakan pengen juga. Nah, terus yang menjadi masalah itu, kebanyakan begini, lihat cuan orang itu ratusan juta pengen. Ya kita kan nggak tahu modal dia berapa. Terus ruginya dia berapa. Yang penting itu kalau di market ya kita lihat kita bisa kasih apa ke market. Itu market kasih kita cuan, profit ataupun loss itu sesuai dengan skill kita loh. Itu yang saya percaya seperti itu. Bukan tentang teman saya bisa dapat 10 juta, berarti saya bisa juga dapat 10 juta. Enggak. Itu tergantung skill kamu lagi-lagi. Tergantung skill kamu lagi. Sehingga you need to learn first before entry. Betul, dan tergantung juga entry-nya pas kapan, jualnya pas kapan ya kok ya. Kalau kamu entry di market Januari pertengahan ya pasti babak belur. Masih nggak bisa kayak teman-teman kamu yang dulu. Oke, wait. Sebentar. Kok MY, portonya full trading atau apakah masih punya yang investing untuk jangka menengah panjang? Jadi setiap orang kan punya time frame horizon masing-masing. Ada yang mengatakan saya long time frame, berapa lama? 6 bulan katanya. Sementara ada yang long time frame-nya 5 tahun, ada yang seumur hidup. Kalau saya time frame saya long itu bisa dikatakan 1 tahun lebih. Jadi saat ini nggak ada. Saya nggak menemukan saham yang uptrend-nya super kuat, belum ada sih. Dan saya belum pegang yang istilahnya udah beggar sampai 2 atau 3 belum. Oke, karena isu makin
isu masing-masing masa itu beda-beda ya kok ya. Kayak dulu kan ngomongin Mm-mm. rokok gila-gilaan, sedangkan sekarang Mm-mm. udah ada tentang kebijakan cukai itu juga Cukai, betul tergerus gila-gilaan dan kita nggak tahu ke depan ada apa eh, lagi kita nggak tahu. Mm-mm. benar. Oke, jadi kalau udah cuan maksimal mendingan ngamanin profit dulu kali ya kok ya. Mm-mm. Bener. Oke. Sektor teknologi itu apa aja sih kok? Di Emang ada kalau ya? di sini ya paling paling Mtek atau Arto karena dia punya Gojek atau kalau yang di Caps-nya nggak ada. Oke, jadi Kita kayak kita perlu sektor teknologi. Kita perlu mhm. Gojek IPO, kita perlu Tokopedia IPO karena itu bakal meningkatkan valuasi IHSG jauh. Kalau sekarang mungkin 6.200 ya anggap. Kalau IPO Gojek Tokopedia ya bukan nggak mungkin bisa jadi 7 ribuan dan kita uang-uang dari foreign yang masuk itu bakal lari ke yang lain, nggak mungkin cuman ke tech-nya, pasti ada ke banks, ada ke properti, ada ke consumer good, ada ke basic industry, ada ke miscellaneous industry gitu. Jadi kita perlu sebenarnya harusnya kita perlu tax untuk IPO untuk memancing investor masuk. Oke, tapi kalau market capsnya nggak begitu gede tuh likuiditasnya apa nggak bahaya ya kok ya? That's why kan rata-rata perusahaan tech itu ini apa market valuation-nya tinggi. Kayak Gojek kan udah Oh. Dekakon, Tokopedia segala macam itu wajib sih. Mereka wajib punya market cap yang tinggi untuk menarik asing masuk. Karena FTSE, MSCI, Morgan Stanley itu punya peraturan, dia punya FACS di mana Mhm, mereka bakal mengupgrade suatu negara jika mhm, minimal 20% daripada komposisi stock marketnya adalah saham teknologi. Saat ini kita mhm, teknologinya nggak 10% aja nggak sampai, 5% aja nggak sampai. Kita gedenya di mhm, banks. Kita kan mhm. unggulannya banks konvensional karena net interest margin banks kita tinggi dibanding dengan yang lain. Jadi kalau di Singapura, bank-bank itu dapat uang bukan dari selisih antara pinjaman dan ini selisih antara pinjaman dan ini selisih antara loan dan debt. Jadi mereka itu dapat duit dari produk wealth, produk asuransi kalau di bank-bank luar. Nah, kalau di Indonesia masih mengandalkan NIM dan interest margin kita tinggi. Sesuai Oke. kita perlu yang kayak bank digital segala macam itu kita perlu banget juga kalau kita harus ngikutin yang lagi hype di global. Oke, ngikutin yang lagi hype di global. Oke, ini kayaknya banyak beberapa pertanyaan terkait mengenai isu SWF ini kok. Karena Mm-mm. mungkin kayak WSKT, ADI itu juga dibantingnya lumayan kerasa banget ya kok ya. Ini Mm-mm. gimana kalau mungkin banyak teman-teman yang masih punya saham konstruksi beli di agak pucuk nih kok. Mm-mm. Jadi SWF bagi saya itu story-nya belum selesai. Kita baru Januari. Mhm. Cuman kalau untuk katalis saat ini, kalau cuman sekedar kayak berita-berita itu udah nggak bisa ngangkat lagi. Tapi yang kita Oke. tunggu adalah implementasinya. Jadi saham konstruksi memang terkoreksi dari lumayan dalam ya dari contohnya waskita dari 2100 saat ini ke 1400. Mhm. Tapi Pucuk honestly, dulu. mm-mm, Honestly gimana kok tadi? dia masih belum patah tren. Oke. Jadi gimana tuh kok baiknya? Apa konstruksi itu bukannya jalannya abis Lebaran ya kok ya? Atau gimana tuh? Biasanya akhir tahun karena mereka kan dapat pencairan dana pemerintah dari akhir tahun, di akhir tahun biasanya seperti itu konstruksi. Tapi karena dengan story Hmm. SWF ini pasti jalurnya berbeda. Jalur ceritanya berbeda karena katalis kita utamanya di situ. Saat ini ya support daripada waskita itu 1400. Jadi kalau menurut saya saat ini punya waskita, Mhm. kalau break dari angka 1400 mendingan exit dulu. Oke, jadi nunggu pantulan dulu ya kok ya? Iya, nunggu Yang nunggu bagus lagi ya. di bawah di kurang lebih di 1200 oke okay, atau di 1000 tapi saya nggak yakin bisa sampai 1000 tapi di 1200 oke. Okay. Oke. 1400 ke 1200 kan 200 poin. Mhm. Itu lumayan loh. Itu Iya lumayan 14% banget. lagi loh. Ya, 2 kali ARB lagi. Oke. Iya. Soalnya paling tingginya di bulan Januari kemarin tuh 1900. Jadi lumayan banget kalau sekarang di 1400. Oke, Mm jadi -mm. lagi-lagi kalau isu konstruksi SWF itu memang harus sabar sampai akhir tahun ya, Ko ya. Oh, nggak sampai akhir Oke, tahun lah. Mesti kita tunggu eh, implementasi dari SWF. Paling begitu. oke, berarti abis Lebaran kali ya, Mm -mm, kan mungkin orang bisa. puasa. Mm -mm. Oke, terus, wait,
Eh, Oke, ngomongin tadi ada yang bilang Telkom sama Friend. Saham ini kali ya, kok ya? Apa tuh? Telekomunikasi. Mm-mm. Jadi sektor kemarin ini jujur ya ini agak aneh banget. Spektrum yang sudah dilelang itu bisa dibatalkan sama kementerian. Ada Oke. edaran seperti Nah, itu. itu kalau isu-isu yang tiba-tiba berubah gitu gimana tuh kok? Enggak merubah fundamental. Cuman dia merubah Oke. sentimennya. Jadi spektrumnya kan bukan Hmm, dibatalin. Memang betul dibatalin tapi kan lelang ulang. Mungkin ada deal-dealan yang nggak cocok atau gimana saya nggak tahu. Itu juga bukan hal yang bisa kita kontrol. Tapi sektor telekomunikasi itu masih merupakan salah satu sektor yang bakal dilirik oleh market. Kenapa? Karena Omnibus Law saat ini akan menguntungkan sektor telekomunikasi karena ada pengaturan price war nggak boleh nanti. Jadi selama ini kan sektor telekomunikasi yang menjadi musuh utamanya itu price war antar sesama pesaing. mhm. Indosat bersaing dengan Telkomsel, kemudian Telkomsel bersaing dengan XL, XL bersaing dengan Friend, semua banting-bantingan harga. Mhm. Sehingga earning mereka berkurang. Ntar pemerintah bisa mengintervensi itu. Lalu ada penyatuan spektrum. Jadi mereka Oke. ntar semuanya terpusat. Jadi datanya itu cuma dipegang sama satu. Mereka ada isu merger. Jadi kalau IHSG ada isu merger dan akuisisi, itu bisa mengangkat sentimen yang positif untuk sektor ini. Oke, kalau Big Fun biasanya suka yang premium, kalau ke Michael Telkom, suka yang kalau kalau ke Michael kira-kira suka yang mana nih? saya sukanya Excel sama Indosat. Oh, kenapa tuh kok? Karena Indosat dia punya sentimen lebih bagus, Excel-nya lebih gesit, kalau Telkom lelet. Tapi it's okay, Oke. saya biasanya bagi dua. Oke. Mm-mm. Kalau friend enggak ya kok ya? Kalian nggak berani. Saya nggak berani. Tapi kemarin sempat naik loh di 83 loh. Tapi Oke. kalau di bawah 100 Mhm. ya, biasanya by technical analysis itu saya agak susah nganalisanya kalau di bawah 100. Karena Oke dia naik oke satu oke poin oke. aja udah 2% kan. Betul betul karena dua Eh, digit ya. dua digit. Oke. Bentar-bentar ya. Oke, oke, oke. Mohon maaf ya di sini nggak ngomongin film, habis pusing gitu. Ini banyak banget yang nanya, aku bingung dari mana, ada 46 pertanyaan. Oke, Ci tanyain, besok boleh beli apa ya yang bagus yang bukan di pom-pom? Nah, lo screeningnya Kalau gimana tuh? ini nggak bisa saya jawab sih karena kalau besok saya mesti lihat besok. Betul, Tapi betul, betul, uh, betul. tapi ya beberapa saham masih terlihat menguat. Contohnya kayak Antam itu kan closingnya menguat banget di atas kan. Jadi besok Antam masih ada Hmm. potensi. Tapi kalau closing di berapa saya nggak tahu karena itu mesti lihat jalannya market. Tapi kalau dari 2660 ya mungkin dia kalau ke 276 dekat-dekat 28 itu masih bisa, masih enteng besok. Oke, Antam berarti ya kok ya. Dan kayaknya Ya. nih Antam nih salah satu yang enak dimainin di masa sideways kayak gini ya. Kayaknya range-nya dari mulai 2100 ya kalau masih bisa dapat kayak kemarin. Terus kemarin sempat highest-nya berapa sih kok? 2600 ya. Aku sempat jual karena sakit hati tuh. Jadi jadi jualnya break even point nanya mulu sama ko Michael ini jual di mana abis bingung harganya naik turun banget. Oke. Oh ya kok aku mau nanya nih kalau kita trading ya mendingan average up atau Up. down? Uh-uh. Atau down? Following atau mending kita nyicil beli di bawah pas lagi murah? Kalau saya tipe beli di bawah. Tapi bukan berarti ketika saya melakukan averaging down, bukan berarti istilahnya sahamnya udah downtrend, saya beli terus biar bisa memperbaiki average saya. Enggak. Jadi contohnya, ketika ada satu saham naik 10%, targetnya itu ke 50%. Mm-hmm. Nah, dia koreksi selama 15%, itu artinya kan trennya masih bagus. Nah, saya lakukan cicilan pembelian. Contohnya kemarin, di 14.500 saya beli Tekim. Dia Okay. koreksi ke 14.200, saya beli Okay. lagi. Okay. Sampai Tapi ke 14.000, saya masih beli. Oke. Tapi Tekim itu kan karena memang isunya kuat banget tuh, isu globalnya kuat banget tuh kok. Kalau mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang isunya tidak sekuat Tekim gitu gimana? Masih berani untuk average down gitu? Saya lihat technical, jadi saya lihat chart pattern. Jadi ketika ada konfirmasi bullish, itu saya baru berani beli. Oh, oke Selama oke dia oke masih oke. dalam tren, saya bisa melakukan pembelian yang lebih gede lagi di bawah.
Jadi ketika saya melakukan pembelian, kan pertanyaan begini, ini mau beli lagi di bawah, iya, tapi duit saya udah nggak ada, ya kenapa masuknya all in gitu? Ketika kita entry di suatu posisi, itu nggak ada jaminan bahwa saham itu bakal langsung naik. Oke, Nah, oke, itulah oke. antisipasi kita. Kalau seandainya kita beli, kemudian dia naik gimana? Saya beli baru sedikit, ya averaging up, oke. Tapi averaging up-nya di titik-titik di mana terjadi penembusan resisten. Bukan sembarang averaging up. Oke. Kalau mau average down tuh pakai indikatornya apa tuh? Udah turun Average, berapa persen? Mhm. oh enggak ada pakai begitu. Jadi saya biasanya lihat range. Kalau seandainya nih, contohnya, ini Contoh contoh. Tekim sama INKP deh, yang aku agak-agak gemes nih minggu ini. Oke, Tekim. Tekim itu kan high-nya tuh sempat 14.500. Aha, aku sambil buka deh. Aha. Coba kita Terus lihat kok? ya. Mhm, Tekim high-nya 14.500. Kemudian dia mulai koreksi. mhm. Sempat di Dia di harga berapa tuh ya? 13.000 ya kok ya? Oh, sorry, salah. Sempat di 14.800, Kak. Oh ya, hari apa itu? 14.000. Oh oke, tanggal berapa tuh? Awal Februari. Ya, tanggal 3 kalau nggak salah ya. Tanggal 2 Februari Tanggal dia 2. sempat 14.800. Oke, Kemudian di tanggal 3 Februari dia koreksi. Koreksinya hampir ARB, Kak. betul. Dimulai 14.050. di Mhm. 14.500 saya beli. Kemudian dia koreksi Hmm, lagi di sesi kedua, 14.200 turun. Saya masih suruh beli. Kemudian saya anti terakhir di 14.000. oke. Karena itu titik awal bullish dia, itu di 14.000. Itu kelihatan banget ada support di situ, 14.000. Oh, itu kayak apa ya? Hai, dia ngebentuk gunung baru gitu ya kok ya, kalau Bener, bukan penjelasan bukan orang awamnya. bukan gunung, dia enggak membentuk lower low. Oh, oke, oke, Dia oke. dia tertahan di area tertinggi dia. Kalau seandainya dia tembus dari 14.000 sampai 13.000, 12.000 itu artinya jelek banget. Itu udah patah tren namanya. Tapi Hmm, jika dia masih tertahan di 14.000, itu artinya dia mempertahankan area bullish awalnya. That's why itu saya lakukan averaging down. Itu oke, saya setuju. Tapi kalau 14.000 ini tembus, dia ke 12.000, saya nggak mau averaging down, saya cut loss. oke, oke. Ini bener banget nih Alin, dari hati ya, dari hati banget. Soalnya aku punya Tekim sama INKP banyak banget aku jual semua karena kemarin panik kan. Dia Ternyata ngacir sampai 17.000. Kesel liatnya. kayaknya dia tahu, kayaknya ini apa, sohib banget ya sampai tahu ya. Tiap hari kok chattingan, pusing deh. Hmm, Tapi chattingannya bukan ini chattingan sakit hati, sahamnya sideways semua, jualnya jual hmm. boncos. Beli di berapa memangnya Tekim? Tekim itu aku udah beli lama, aduh, dua belas Oh, ribu apa ya? oh, udah dijual. Udah dijual dengan sukses. Terus dia ngacir. Ya begitulah. Oke, oke. Ya, coba kita tanya. INKP udah ya. Terus, nah ini banyak yang nanyain tentang BRIS nih kok. Hmm. Tapi BRIS tuh kayaknya valuasinya udah kemahalan ya kok ya. Ya, kalau dari valuasi sih itu mahalnya udah bukan main. Kalau menurut saya sih, eh, kayak kalau bagi big fund sih mungkin dia bakal hati-hati banget sih kalau beli. Jadi BRIS dia masih ada potensi bisa ke 2.960 atau ke 3.000 masih ada potensi sih. Oke, tapi itu kayaknya udah tinggal ngejarnya, udah tinggal dikit banget ya kok ya. Ya, upside-nya udah terbatas banget. Mhm, jadi Mendingan kayak cari yang betul trading di ketinggian ya kok ya, lebih banyak mm-mm. gemeternya tuh. Nah, kok sebenarnya yang disukai big fund tuh yang kayak apa sih kok? Pertama dia mesti market cap-nya masih tinggi. Satu. Kalau seandainya Oke. dia cuman 1 triliun 2 triliun ya big fund nggak bakal lirik. Ngapain? Dana mereka gede. Ntar kalau mereka masuk, mereka nggak bisa Hmm. keluar. Yang kedua, mereka mesti ada likuiditas. Yang ketiga, mereka mesti masuk ke indeks-indeks yang terkenal. Contohnya LQ45, tapi nggak harus. Ya, mungkin kalau indeks Sri Kahati, indeks 30, ya itu yang menjadi acuan mereka untuk beli. Mhm. Kalau seandainya ada satu emiten yang masuk, nggak ada risetnya, nggak ada masuk indeks, segala macam, ya itu bakal menjadi susah banget sih bisa menjadi stock universe mereka. Itu kan mereka selalu ngomongnya tuh kayak mereka itu punya universe sendiri, nggak bisa ikut-ikutan orang lain. Oke. Oke, ini kita akan ngomongin mengenai saham coal. Ini banyak banget yang nanyain mengenai PTBA sama Adaro. Oke, kok mungkin bisa dibahas mengenai sektor dari
pertambangan nih kok. Oke, kalau untuk call terus terang bagi saya ya itu kalau untuk hold lama, untuk hold 1 tahun 2 tahun itu udah enggak menurut saya. Kenapa? Karena ya seperti tadi saat ini tren di seluruh dunia adalah penggunaan renewable energy. Betul. Saham call kalau mau dapat ESG hampir nggak mungkin kalau menurut saya. Saham call kalau bisa dapat titel ramah lingkungan itu susah banget pasti satu. Kedua, tapi kita didukung sama pemerintah. Jadi call ini kan salah satu uh, faktor penunjang ekonomi di Indonesia. So, yang menarik untuk call saat ini adalah seperti ini. Di bulan November, call itu harga Newcastle call itu di kisaran 50 sampai 60. Di Desember, awal Desember atau akhir November, harga call-nya muncrat sampai 80-an. Karena penggunaan batu bara yang tinggi, permintaan batu bara tinggi di China karena memasuki musim dingin. Saat itu kita juga didukung. Saat itu kan Australia melakukan penyelidikan di China. Mereka nyari-nyari siapa nih penyebab COVID-19 kesebar. Nah, jadi China ini sensi-sensian sama Australia sampai call-nya Australia ini di-ban. Sehingga permintaan call dari China yang biasanya ada minta juga di Aussie itu dimintanya ke Indonesia. Itu yang menyebabkan harga call naik gila-gilaan kemarin, Bagger. Berarti kayaknya kalau sekarang agak susah ya kok ya untuk mungkin saham call-nya bisa Bagger kayak 2020 gitu. Susah. Kalau menurut saya udah upside-nya terbatas. Karena selain dari itu, harga call-nya nggak bisa kemana-mana lagi. Nggak bisa di atas 100. Peak-nya udah lewat. Puncak dari musim dingin di China udah lewat. Cuman menariknya, kalau secara teknikal ya, awal bullish daripada call, itu adalah area sekarang. Area harga sekarang. Saat itu call harganya 60. Saat ini call masih di 80 atau 78 atau 79 terakhir. IC Indonesian Call Index itu juga enggak drop lagi sampai 50-60. Tapi harga saham call-nya balik lagi ke area awal bullish sehingga sebenarnya by technical itu masih menarik. Tapi kalau untuk long term enggak. Long term-nya tuh buat berapa lama tuh kok? Ya paling 1 bulanan masih bisa, masih ada potensi 1-2 bulan. Jadi yang udah punya saham call baiknya diapain kok? Kalau seandainya nanti bounce, terus harga call-nya naik, kemudian ada berita ban lagi dari Australia, ketika bisa naik, mending sell on strength pindahin ke saham yang memang untuk long time horizon masih oke, yang renewable energy, yang ramah lingkungan. Contohnya nikel, tins, CPO juga kali ya kok ya? CPO juga oke, karena dia cukup defensif. Kalau CPO kira-kira dari berbagai macam emiten, kira-kira ke Michael ada saran yang milih yang seperti apa? Apakah yang valuasinya masih murah banget, ataukah beli yang first liner atau gimana tuh kok? Jadi kalau CPO kan terusan pilihannya banyak. Mulai dari AALI, SIMP, TBLA, LSIP, SSMS, DSNG, BWPT. Kalau saya sih di CPO saat ini yang saya lihat trennya masih kuat, nggak patah-patah adalah TBLA. Jadi TBLA dan kalau AALI itu masalahnya gini. AALI kalau nggak salah dia nggak bisa dapat ESG karena dia pernah ketahuan bakar lahan. Kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Jadi dia juga berada dalam fase pembaharuan planting dia. Jadi ketika lahan CPO ditanam setiap 5 tahun kan mesti di renewable, mesti ditanam ulang karena itu udah masa suburnya udah lewat lah gitu. Jadi saat ini kalau nggak salah AALI udah masuki ke masa 15 tahun kalau nggak salah. Jadi dia mesti mengeluarkan cost yang gede untuk membuat lahan baru, pengembangan lahan baru. Yang bagus salah satunya itu TBLA. BWPT juga masih oke. LSIP ini biasa aja. Kayaknya sama kayak Pak Lo Keng Hong nih, apa karena mungkin valuasinya lebih murah tuh TBLA? By technical dia juga oke banget TBLA. Dia sedang membentuk pattern cup and handle dan itu nggak break sama sekali. Kemarin ketika market koreksi dari 6.500, IHSG ini koreksi 7 hari, saham-saham lain ARB, dia tertahan di trennya. So, TBLA is okay menurut saya. TBLA kira-kira target di harga berapa kok? Sorry, saya lihat sebentar ya. Kemarin kalau nggak salah sempat di 900-an kalau nggak salah. 900 sampai 950 coba TBLA. DSNG juga oke sih yang Pak ini The Traders bilang DSNG oke karena dia salah satu yang ESG. Terus plantingnya rata-rata baru.
Hmm, target dari TBLA ya. Berarti sekarang harganya juga lumayan bagus juga ya kok ya ini ya? Ya, by technical dia masih murah, by valuasi dia juga murah, ke 1.300 Kak. 1.300 ya. Kira-kira berapa Ya. lama tuh kok bisa achieve Hmm, 1.300? di Q2 atau Q3 bisa, kalau saya lihat. Oke, Q2, Hmm, Q3 tuh bulan apa tuh? Juni. Eh, Q2 akhir Q3 lah, itu. paling Oke. Q2 akhir lah mestinya bisa sampai. Oke, sudah ada clue tadi TBLA kalau ada yang mau simpen CPO buat Tapi jajan. kita 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 kan ngomong ini, tadi kan kita ngomong target ya, kita mesti kasih support juga ya sebagai ini, sebagai acuan tren. Oke, supportnya di Ah, berapa tuh kok? di 850. 850 ya. Oke, jadi Oke. selama dia bisa mempertahankan area 850, targetnya itu masih 1.300. Jadi by technical untuk swing, beli oke. Selama dia nggak break 850, kita bisa jual di 1.300. Peluangnya masih tinggi. Bagus banget kalau Oke. saya lihat. Oke, dari CPO kita akan pindah ke Pegas nih. Banyak yang nanyain, yuk Pegas yuk. Oke, ini TBLA jangan langsung di HK. Oke, Pegas, kira-kira ada yang ingin disampaikan kok terkait mengenai Pegas ini salah satu saham yang sering diperbincangkan Ya. oleh sang bologi. Jadi kalau Pegas ini kan BUMN. Mhm, Kemudian kemarin kan dia ada kasus hutangnya yang kurang lebih sebesar 3 triliun. Nah, mhm. saat ini kasusnya masih nggak jelas, ya. Tapi yang pasti Pegas mengatakan kalaupun memang di deal sama pemerintah, dia siap nyicil bayarnya. Oke. Nah, saat ini cash daripada Pegas kalau nggak salah ada sekisaran 18 triliun. Pokoknya 3 triliun ini bisa mempengaruhi 20% dari cash flow dia. Itu lumayan Mhm. mengganggu. Kalau menurut saya lumayan. Tapi kalau seandainya apakah Pegas bakal hancur atau nggak, menurut saya nggak. Jadi, Pegas termasuk saham yang kuat saat ini. Karena dia punya pattern yang namanya cup and handle, Kak. Mhm. Cup and handle ini punya target ke 2100. 2100 ya. 2100. Sampai saat Oke. ini, trennya Pegas itu belum patah. Oke. Level yang perlu dia jaga adalah di Berapa tuh? 1340. 1340 ya. Oke. Mm-mm. Dan level ini kalau kita bicara resisten, dia Mhm. mesti lewat dari Dia resisten terdekat adalah di 1540. 1540. Oke. Targetnya masih 2100. Oke. Jadi yang simpan Pegas berarti masih harus sabar ya. Kira-kira berapa Mm-mm. lama tuh kok time frame-nya kalau untuk Pegas tuh kok sampai ke Agak lama. Ini mungkin bisa di Q3 atau Q2 atau Q3. Jadi Pegas ini termasuk salah satu saham yang dia ngekor IHSG. Termasuk korelasinya tinggi. Jadi kalau IHSG-nya break, ya dia bisa ikutan. Oke, Hmm. oke. Hmm. Prediksi saya Terus sih ya, kalau mhm. menurut saya market ini paling lama jelek ya, paling lama jelek itu 2 bulan atau sideways-nya itu paling lama 2 bulan. Selanjutnya bahwa itu mungkin bisa bisa membaik ntar. Oke, enggak abis sideways terus downtrend terlebih dahulu tuh kok. Jadi abis sideways terus Kalau turun dari 5.800 kita masih bisa ke arah 5.500 atau 5.400. Dan itu sebenarnya masih dalam tren bullish. Kalau kita nyentuh 5.500. Tapi kan 5.500 itu kan kalau dari level sekarang kan lumayan. Sekarang 6.000, anggaplah 6.150. 6.100, oke. 6.150 ke 5.500 kan koreksinya 650 poin ya. Wait, aku hitung dulu. Tapi ada anggapan berapa kali sih dulu aku tuh sering tau nggak? Aku penganut cocokmologi jadi kayak sell on May and go away itu kalau bulan Mei itu kayak koreksi gila-gilaan Mei, April, Juni itu gimana tuh kok pendapat kok Michael? Sampai sekarang juga saya bingung, tapi itu korelasinya ada. Tapi ada, memang benar rata-rata Mei itu kita koreksi. Ya kalau kita nilai lihat sih memang rata-rata seperti itu. Tapi ya kayak kemarin contohnya November mestinya kita koreksi, tapi kita bullish gila-gilaan. Oke. Mm-mm. Jadi memang lagi-lagi market irasional ya kok ya nggak bisa ditebak Irasional, ya. nggak bisa ditebak. Oke. Oke, Ko Michael masih mau jawab pertanyaan nggak? Ini numpuk banyak banget, jadi Ko Michael masih bisa berapa menit lagi ini? Bisa Eh, aja.
Banyak yang nanyain, kok Michael udah makan belum? Udah kok. Kakak udah belum? Hah? Udah. Terima kasih. Oke, ini semuanya ngomongin mengenai emiten ya. Coba aku yang nggak berbau emiten dulu nih. Ada prinsip trading atau quotes favorit untuk trading nggak kok? Oke, jadi sampai saat ini ya, yang paling sering menjadi masalah bagi trader-trader adalah mereka rata gini, dia mah kenal bandar, makanya dia tahu. Kemudian rata-rata suka nyari gini, bro, si ini suruh beli apa sih, si ini suruh beli apa sih, bro, bos lu rekomendasi apaan sih? Nah, jadi seperti ini, bukan, ini kalau saya ambil quote dari Mark Twain ya, jadi Mark Twain ini salah satu pakar ekonom dunia, dia mengatakan seperti ini, bukan hal yang kamu tidak ketahui yang membuat kamu dalam masalah. Tapi hal yang kamu yakini benar, namun ternyata itu salah. Itu yang membuat kamu dalam masalah. So, di market, saya selalu berpandangan seperti ini. Everything itu bisa salah. Everything, sebenar-benar apapun suara orang, sebenar-benar apapun siapapun yang mengatakan ini benar, tapi market bisa punya jalannya sendiri. Sehingga saya nggak pernah berpegangan pada omongan seseorang, nggak pernah berpegangan sama news, nggak pernah berpegangan sama rekomendasi atau sama siapapun. Saya hanya percaya apa yang ada di depan mata saya, yaitu pergerakan harga, chart umumnya. Oke, jadi percayakan pada market ya kok ya. Jangan omongan kanan kiri ya. Saya sebagai contoh, ini sebagai contoh ya. Saya punya paman kerja di perusahaan ABCD. Nah, paman saya bilang, ini tahun depan perusahaan kami bakal maju banget, bakal fight gila-gilaan. Ini paman saya sendiri, paman saya dari kecil. Jadi dia suruh saya beli. Atau anggap saya ini seorang fund manager. Ya jadi, ya saya beli jadinya. Saya ajak teman-teman beli segala macam, beli. Ini paman saya sendiri loh, direktur perusahaannya. Jadi saya pasti percaya dong, kan? Kemudian semua yang mengatakan perusahaan paman saya jelek, saya pasti deny dong. Karena saya yakin banget sama paman saya. Ini yang ngerawat saya dari kecil. Tapi kalau tahun depan ternyata ada perusahaan pesaing muncul. Paman saya itu kelimpungan ngadapin pesaing. Ujung-ujung paman saya earningnya jatuh banget. Perusahaan pesaing naik terus, kemudian perusahaan pesaing IPO, dana semua pindah ke sana, saya hancur. Yang pesannya adalah, ya, bukan hal yang kita ketahui, kita tidak ketahui yang membuat kita dalam masalah, tapi yang kita yakini benar, namun ternyata salah. Maka dari itu jangan punya keyakinan 100%. Oke, jadi ekspektasinya dijaga ya kok ya? Biar ekspektasi dijaga. Ya. Benar, itu yang penting. Oke, ini kayaknya teman-teman yang nyangkut tuh kemarin juga ekspektasinya ketinggian gitu, berharap aku beli gitu besoknya langsung masih bullish gitu ya. Ternyata yang terjadi kan nggak seperti itu. Oke, aku coba kok masih terkait mengenai rotasi saham, kayaknya rotasi sektor kayak tadi belum kejawab. Ada satu nih kok mengenai lebih baik, oke. Gimana caranya kita pasang posisi exit di sektor yang lagi downtrend nih kok, biar mungkin biar loss-nya nggak kebanyakan. Sebenarnya ini tuh ada rotasi sektor makro sama rotasi sektor di IHSG itu sebenarnya berbeda. Jadi kalau di Bloomberg itu ada yang namanya relative rotation gap atau kita kenal dengan namanya RRG. Jadi kalau teman-teman jeli, ketika IHSG dalam satu hari Banks manggung, BBRI manggung, maka yang condong manggung adalah BBTN, BMRI, BBCA. Kemudian besoknya, kalau seandainya perusahaan konstruksi yang jalan, maka condong yang jalan adalah Waskita, Wika, PT-PP, ADI. Sementara Banks-nya diam. Nah, itu namanya rotasi sektor. Nah, seandainya saham yang kalian pegang, sektornya itu diam, itu bukan berarti kalian mesti lepas. Itu hanya nunggu aja. Nunggu uangnya muter ke sektornya. Nah, tapi pastikan kalau kita pegang saham yang sektornya itu masih ada katalis, bukan yang udah nggak ada gitu. Nah, saat ini saya bukannya mau jelek-jelekin ya, tapi kalau consumer saya lihat banyak yang downtrend. Sehingga kalau kalian punya, yang mending exit. Gudang garam HMSP itu udah break low. Udah harga terendah dia selama 2020 kalau nggak salah. That's why ngapain lagi kalian pegang? Kalau mau pegang tahun depan aja atau ketika ada perubahan lagi. Mendingan istilahnya kalau kalian beli Antam, contohnya, atau kalau kalian beli Inco, kalau kalian beli BBRI, beli BBTN, beli BMRI, nyangkut pun nggak bakal sedalam perusahaan consumer kan, karena sektornya memang masih unggul. Banking, betul. Jadi itu mungkin apa ya kok ya, lebih baik kalau untuk mengenai rotasi sektor itu kita
memang nggak perlu dapat harga yang bagus banget, tapi mendingan kita sebagai remahan Rengginang ini kita trennya tren following aja ya kok ya. Ya nggak sih? Bener, bener, bener. Iya. Hmm. Lucu banget ada remahan Rengginang. Ya kan kita retail dibanding Big Fun, apalah kita gitu. Oke, Iya. kok ini juga ngomongin ayam-ayaman ini juga menarik juga ya kok ya. Ayam-ayaman tuh biasanya manggung selain pada waktu mau Lebaran, apalagi ya kok ya? Hmm, kalau ini sebenarnya sektor yang jujur ya, dia termasuk pulih karena ekonomi recovery. Mhm. Karena dengan meningkatnya konsumsi masyarakat, mestinya konsumsi terhadap ayam itu tinggi. Karena isunya itu kan selalu cooling ya. Jadi cooling daripada culling itu di mana jumlah ayam itu selalu oversupply. Sampai saat ini di seluruh dunia ayam itu oversupply. Sehingga harga ayam tuh Oke. nggak bisa tinggi-tinggi banget. Yang bisa dimainkan itu paling adalah demand atau produk konsumsi. Jadi penjualan itu yang perlu ditingkatkan. Ada pemain baru kan Bilodo. Jadi sebenarnya honestly saya masih suka Java sama Cepin. Tapi kalau yang Oke. baru IPO ya saya belum nggak bisa ngebacanya. Jadi selain Oke. dari dekat-dekat Idul Fitri biasanya kalau tahun ini itu mestinya kalau program vaksin berjalan oke, konsumsi ayam Mhm. akan meningkat. Jadi yang perlu ditingkatkan adalah konsumsinya. Kalau harga ayamnya mau naik banget nggak bisa karena ayam itu Oke. oversupply. Oke, karena juga mungkin daya beli naik juga dan juga kalau program vaksin berhasil, restoran juga banyak buka juga ya kok ya. Bener, kebanyakan orang makan ayam juga bukan cuma di rumah beli habis itu masak di rumah, tapi juga karena restoran-restoran yang bisa dine in itu kalau seandainya PSBB berkurang segala macam, maka konsumsi ayam bisa meningkat gitu. Oke. Jadi tapi kalau harga ayam tinggi banget nggak bisa Mhm. karena ayam di seluruh dunia itu oversupply. Mhm. Oke, ini salah satu sektor yang juga kayaknya cukup diminati juga ya sama asing ya kalau nggak salah ya model-model kayak Mm-mm. Rals, Mapi itu kan lagi lumayan diskon tuh kok. Ini kira-kira Mm-mm. entry yang tepat kapan ya kok ya? Kan kalau Lebaran kita juga nggak tahu nih Lebaran orang pada mau beli Mm-mm. baju atau kita udah boleh Mm-mm. kumpul sama keluarga gitu. Entry-nya kapan ya kok ya baiknya? Kalau menurut saya ya itu LPPF kan mungkin agak volatile dan agak resiko. RALS itu masih Benar. lebih oke, MAPI masih lebih oke. Kalau sektor retail ya terus terang pilihan utama itu RALS sih karena cash flow-nya itu hampir 2 triliun Oke, RALS. meskipun segmentasinya menengah ke bawah ya kok Menengah ya. ke bawah, menengah ke bawah. Daripada Jadi daripada Mapi kan? daripada MAPI betul. Kalau MAPI Mhm. agak high end. Tapi kalau Mhm. seandainya RALS, seandainya begini, seandainya harga CPO pulih, harga komoditas pulih, maka itu akan meningkatkan konsumsi masyarakat istilahnya farm payroll. Jadi petani maka Ya ya. konsumsi mereka pasti bakal ke istilahnya Ramayana dulu, bukan ke MAPI dulu. Kalau MAPI kan termasuk high end atau middle end gitu. Jadi yang boost utamanya Hmm. itu memang pemerintah mesti memulihkan ekonomi dulu dari masyarakat kelas bawah, pemberian BLT, istilahnya memberikan pancingan kepada masyarakat untuk spending gitu loh. Lu jangan cuma nabung, ya spending gitu. Betul. Kira-kira bulan apa ya kok ya? Wah, itu nggak tahu. Tapi prediksi saya sih ya market Maret mungkin masih bisa turun. April kita mulai bullish mestinya. Oke. Hmm. Sedangkan nanti Mei nggak tahu ya kok ya. Mei justru kalau saya lihat mungkin bisa koreksi tapi nggak menembus low daripada April. Oke. Oke, ya. Mark my word. Enggak, jangan dong. Jangan. Oke, tapi Ko Michael nih hebat banget loh. Kemarin sempat nebak IHSG 6067, gila itu angka keluar bisa exact 6067. Oke, ini ada beberapa yang tanya mengenai, oke, ini udah jam 8 lebih 18. Mungkin kalau BRIS udah dibahas tadi ya, Antam juga udah. Oke, ini juga udah dibahas kondisi market April Mei. Apa nih indeks ketiga break? Oke, coba kok. Ini maksudnya apa sih kok? Apakah indeks ketika break? Oh, head and HNS. shoulder. Oke, Hmm. lalu confirm persis di April Mei sehingga mencocokkan dengan istilah sell on May and go away. Mungkin maksudnya begini. Mungkin maksudnya begini. Jadi saat ini kan kita berada dalam konsolidasi right shoulders ya. Kalau dari pattern head and shoulders, jadi kan ini ada bahu kiri, kepala, bahu kanan. Nah, maksud dia itu mungkin ini apakah ketika konsolidasi ini tuh bisa di penghujung April atau Mei? Kalau menurut saya enggak. Justru kalau April Mei
soldersnya itu udah kejauhan. Jadi cocok homologi lah, enggak lah kalau menurut saya. Jadi besok Enggak ya? Senin ini kan kita bakal ngetes angka 61, 90 atau kita bulatkan 6.200 IHSG. Mhm. Jika berhasil tembus, maka target kenaikannya itu di 6.300. Oke, berarti masih berpotensi ya kok ya di minggu depan ya kok ya? Karena kalau dia Mhm. udah ke 6.300, artinya udah Mhm. bukan pattern head and shoulders lagi. Oke. Jadi kuncinya itu minggu depan. Kita bakal lihat dia mampu break dari 6.200 atau enggak. Karena 6.200, 6190 itu sudah dicoba hampir 2 kali ya, kalau nggak salah. 6150, udah dicoba 1, 2, 3, 4. Udah 5 kali hampir dicoba. Terus volume market juga masih berkurang jauh. Biasanya 50-an triliun satu hari. Kemarin itu rendah banget. Hanya sekitar 12 triliun. Itu berkurang hampir sepertiga. Itu kenapa tuh kok? Retailnya masih wait and see apa Iya, buying gimana power dari volumenya? retail berkurang banget. Dan banyak Oke, sekuritas juga melakukan haircut value. Kemudian marginnya di stop. betul. Kemudian Oke. ya saat ini yang nahan indeks kita kebanyakan justru malah foreign. Oke, oke. Oke, mungkin karena banyak yang kena margin call bulan Januari kemarin kali ya. Masih takut Betul. kayak kakak kan kemarin cut loss apa ke Kim kali, jadi masih takut Iya, gitu. pusing bener, masih Eh, trauma. Oke, aku akan coba mungkin 2 pertanyaan lagi. Oke, wait, wait, wait. Keras. oke. Jadi keras. Ini kan termasuk Mhm. salah satu emiten BUMN. Nah, Aha. katalisnya itu kuat keras karena kemarin itu China kan sempat melakukan ban impor meningkatkan impor besi. Jadi kalau nggak salah intinya gini, kebijakan Oke. China itu bakal membuat harga besi naik dan itu menguntungkan untuk keras. Saat ini ya, tren daripada keras itu masih ke arah 900. Oke. Coba aku cek dulu. Oke, terus kok? Masih ada ke Keras arah ya. 900 selama Mhm. angka 560 itu nggak turun. Nggak turun daripada Hmm. 560. Jadi range-nya cukup lebar karena ini kan ini kan saham yang cukup volatile ya. Dan termasuk Volatile banget sih ini kok. dan resikonya termasuk tinggi. Tapi saya masih punya view bahwa dia masih bisa ke arah 900 dengan area yang mesti dijaga itu 5, tadi berapa? 560 ya? Sekarang Ya, dia di 680. Wait. 680, resistannya 700. Oke. Kalau dia tembus 700, maka dia akan lenggang ke 800. Nah, setelah itu baru ke 900. Dia masih ada peluang banget untuk ke 900 saat ini. Oke. Ini kalau saham-saham model kayak keras gini bisa keep sampai berapa lama ya kok ya? Terus Time terang kalau frame-nya? keep justru berbahaya karena dia volatile banget. Volatile ya. Volatile banget. Oke. Jadi sampai 900 mendingan reduce, mendingan kurangin. Jadi kalau seandainya teman-teman ini keras kan dia masuk ke sektor apa ya? Kok saya nggak tahu ya. Mungkin Krakatau mungkin Steel. mungkin basic industri kali ya kalau Krakatau Mhm. Steel ya. Mhm. Nah, kalau basic industri kenapa harus pilih keras yang gede? Kenapa nggak Tekim? Kenapa nggak INKP? Kenapa nggak Cepin? Betul. Yang Gitu. lebih aman ya. Yang lebih aman. Kerasnya Mhm. boleh, boleh aja. Tapi contohnya kalau kalian punya uang 10 juta pengen masuk basic industri. Ya tekimnya 7 juta, kemudian kerasnya 3 juta. Jangan kebalik, jangan kerasnya 9 juta, tekimnya 1 juta gitu loh. Tekimnya Iya, iya. oke, dia menang arbitrase, dia bakal menjadi pemegang atau pemain top dunia. Dia juga salah satu emiten yang bakal diuntungkan dari banyaknya ini apa banyaknya pengiriman barang online yang saat ini sedang hype karena Mhm. kardus-kardusan segala macam itu diproduksi sama mereka. Jadi kenapa harus pilih keras yang beresiko yang banyak gitu? Istilahnya boleh Kalau boleh aja. Tekim sama INKP juga menawarkan istilahnya udah isu globalnya jelas, katalisnya jelas, juga mungkin GCG-nya juga jelas kali ya kok ya. Oke, betul. Mhm. Keras boleh Oke. aja kalau memang suka tantangan, tapi ya porsinya aja yang diatur. Jangan gedenya di Mhm. keras, gedenya di tekim. Betul. Tapi jangan lupa nanti jantungan. Oke.
Oke, ini adalah pertanyaan terakhir berhubung ini udah jam 8:30. Kok bahas mengenai cara untuk fast trade? Mungkin karena kita marketnya sekarang lagi sideways ya, kok ya. Ini pertanyaan yang agak susah untuk dijawab. Jadi gini, dalam melakukan fast trading, pertama itu kalau kita biasanya lihat chart dalam harian, ya. Contohnya kalau kita kayak yang tadi kita buka chart kan semua, itu kan satu hari muncul satu candle. Mungkin nggak kita bisa analisa setiap menit kalau pakai chart daily? Kan nggak mungkin. Satu hari baru muncul satu candle, sehingga kita mesti ubah ke time frame yang lebih kecil. Salah satunya adalah 60 menit. Kalau 60 menit, berarti di dalam satu hari itu muncul 6 candle. Karena dari jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Ya, muncul 6 candle. Karena 6 jam doang dalam satu hari. Kalau time frame 1 jam. Jadi setiap 1 jam dia keluar satu candle. Setiap 1 jam keluar satu candle. Dalam satu hari cuma 6 candle. Nah, jadi kalau dalam fast trading, pakai time frame yang lebih kecil lagi. Kalau bisa 5 menit atau 15 menit. Oke, dan ini kayaknya untuk seseorang yang apa ya boleh dibilang pengalaman di dunia saham Pengalaman lebih tinggi. lama, betul, dan juga menguasai banget mengenai teknikal gitu kan ya, Ko ya. Jadi Karena kalau kayak teknikal, gitu, karena teknikal ini honestly ya di semua time frame bisa dipakai. Kalau seandainya kita seorang investor ya kita pakainya weekly. Kalau seandainya kita seorang swing trader, kita bisa pakai daily. Kalau kita contohnya kita time frame kita 1 mingguan ya kita pakai 60 menit. Tapi kalau kita mau trading tiap hari tiap menit ya kita pakai 5 menit. Cuman bedanya istilahnya mau pipis aja nggak keburu gitu. betul. Dan nggak mungkin juga kan kita mantengin 24 jam sehari. Oke, Nggak Ko, mungkin. ini boleh satu bonus lagi nih. Gimana pendapat Ko Michael mengenai saham-saham model kayak Sril gitu kan, yang tekstil atau mungkin saham-saham kayak Kalbe Farma, Sido gitu. Di antara semua saya suka Sido sama Sril. Kalau Kalbe kurang karena farmasi menurut saya eranya sudah agak udah agak lewat gitu. It's not Oke. 2021 is not the pharmacy era kalau menurut saya. Nah, tapi kalau Sido itu dari dulu saya suka. Pertama kemarin itu ada transaksi luar biasa kalau nggak salah 5 triliun ya di Sido. 4,5. 4,5. Lalu kemudian tapi ingat reminder Sido nggak akan kasih kalian enak untuk trading. Ingat. Oke. Berarti harus sabar ya megangnya ya. Semoga ini 3.350-an orang yang ngelihat ini bisa dengar. Semoga ada yang coba. Pasti setelah ada transaksi 4,5 triliun, pasti ada yang beli besoknya kan. Untung nggak? Kalau kita perhatiin kan nggak untung pasti. Karena dia pagi-pagi open gap, terus langsung turun pelan-pelan. Jadi kalian beli dimanapun, closingnya tetap bakal rugi. That's why di Sido itu nggak cocok untuk trading. Kalian beli tinggalkan udah. Kalau Sril juga saya suka karena patternnya masih bullish. Dan dia juga jadi Sril ini pangsa pasar utamanya kalau nggak salah China atau Amerika, pokoknya dia banyak ekspor. Jadi dia dengan pertumbuhan ekonomi, pemulihan ekonomi di sana, yaitu dia bisa menguntungkan perusahaan ini. Jadi Sril dan Sido oke, kalau Kalbe saya enggak. Oke, meskipun juga dengar-dengar isu kayaknya Kalbe mau digandeng untuk pembuatan vaksin dari Korea gitu ya, kok ya? Kalau menurut saya justru ini malah membuat dia rugi ya, karena I don't think so ya, karena kalau by technical juga itu udah kurang bagus ya. Karena membuat digandeng untuk membuat vaksin segala macam, menurut saya itu sentimen sebentar, karena mungkin hype-nya kemarin pada waktu presiden disuntik kali ya, udah lewat disuntik, kali ya. udah lewat, betul. Karena kembali. Oke, nah kok ini mungkin terakhir kira-kira apa yang bisa Ko Michael sampaikan kepada teman-teman nih, terutama teman-teman yang mungkin baru beberapa bulan terjun di market gitu kan, menghadapi trend sideways, dan besok nih amit-amit nih pada waktu udah trennya udah downtrend, kira-kira mesti gimana? Apa psikologisnya mesti gimana? Kemudian money manajemennya seperti apa? Oke, pertama teman-teman mesti tahu bahwa saat ini teman-teman kalau trading, teman-teman pasti tahu kondisi market itu seperti apa. Kebanyakan yang ngelihat kemarin kan Antam naik 10%. Kan? Kemudian semua udah bilang, wah ini udah uptrend. Padahal belum. Tertingginya Antam itu kan 3.000-an berapa gitu kan. Sekarang baru 2.000 berapa. Jadi teman-teman mesti, kalau trader ya, itu wajib ngerti tentang charting. Itu satu. Jadi teman-teman harus tahu level-level area beli, level-level aman. Nah, yang kedua, buat teman-teman yang masih baru, jangan terlalu agresif. Satu. Contohnya nih, teman-teman punya uang 10 juta. Ya jangan dipakai habis 10 juta. Ntar kalau rugi-rugi terus koma ntar. Sekarat.
sekarat, kalau bisa pakai ya maksimal setengahnya lah gitu. Mhm. Sehingga kalau ada apa-apa, contoh nih, ini amit-amit market koreksi lagi, margin call lagi, for sale lagi sampai ke 5.500, ya 50% dana sisa ini kan bisa digunakan untuk beli. Yang penting selama teman-teman kena floating loss, sabar aja karena 2021 outlook kita masih bullish. Tenang, kalian yang masuk ke market ini bukan saat yang salah. Ini saat yang oke, cuman kalian sedang digodok aja. Sedang diberikan pelajaran bahwa ini low market, nggak selalu naik. Ini low market, bisa juga koreksi gitu. Dan ini juga mungkin seleksi juga ya, jangan dikasih enaknya aja ya kok ya. Bener. Ko Michael, sekali lagi terima kasih. Ini nggak terasa udah 1,5 jam. Molornya terakhir tuh katanya Dewinya nggak mau udahan, dia habis banyak banget nih pertanyaannya. Jadi sekali lagi terima kasih Ko Michael buat waktunya dan sudah menjawab pertanyaan dari berbagai macam sektor tadi. Mungkin aku recap, jadi yang diprioritaskan sama Ko Michael pertama banking, kemudian yang kedua adalah komoditas. Komoditasnya juga bisa dipilih, ada macam-macam tadi. Mungkin aku akan save, tinggal didengerin aja di awal seperti apa. Sekali lagi terima kasih Ko Michael. Sama-sama Kak Dewi. Iya, sehat selalu dan semoga jambulnya makin tinggi biar market makin bullish. Amin. Sampai ketemu ya, Ko. Thank you, Bye. yo, bye.